Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film horor science fiction yang berjudul Her Alone yang dirilis pada tahun 2016. Film berdurasi 98 menit ini disutradarai oleh Robert House, menceritakan tentang seorang perempuan yang hidup sendirian di hutan setelah menyelamatkan diri dari kekacauan kota yang disebabkan oleh virus mematikan. Penasaran? Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan seorang perempuan bernama Anne yang sedang membersihkan diri di sebuah danau di tengah hutan. Ia menjalankan kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, menghangatkan tubuh, mencuci baju, pipis, berak, dan lain-lain di sana. Ketika persediaan makanan hampir habis, ia menyiapkan alat-alat untuk berburu ke sebuah rumah di seberang jalan. Dirinya menyiapkan air kencing, darah, dan sebuah lumpur untuk melumuri seluruh tubuhnya. Setelah semuanya siap, Anne mulai menyeberangi jalan dan masuk ke pemukiman. Di sana ia melumuri handphone mainannya dengan darah yang telah disiapkan untuk memancing para zombie. Kemudian dia pergi ke sebuah rumah kosong untuk mencari persediaan makanan dan barang yang dibutuhkannya. Setelah berhasil membawa apa yang ia butuhkan, dirinya segera pergi dari sana karena mendengar suara dari para zombie yang semakin mendekat. Lalu ia berlari keluar menerobos pagar dengan dikejar-kejar oleh para zombie. Karena terburu-buru, tubuhnya terluka oleh kawat dari pagar tersebut. Namun pada akhirnya, ia berhasil lolos dari kejaran para zombie dan mengguyur tubuhnya dengan air kencing yang telah dia siapkan sebelumnya. Pada keesokan harinya, Anne menemukan seseorang perempuan bernama Olivia bersama ayahnya yang sedang terluka bernama Chris. Olivia. Karena mereka berdua masih bersih dan tidak terinfeksi virus, Anne mengajak Olivia ke markasnya untuk mengobati Chris. Kemudian dia mengobrol dengan Olivia tentang kehidupannya masing-masing. Dan pada malam harinya, ketika mereka berdua sedang mencari saluran radio di markas, Chris ternyata telah sadar dan sedang menghangatkan dirinya. Chris mengatakan bahwa dirinya sedang menuju ke utara untuk menjumpai sebuah pemeriksaan yang akan menyelamatkan dirinya bersama Olivia, dan mereka akan pergi di pagi harinya. Chris juga menanyakan apakah mobil milik Anne tersebut bisa digunakan atau tidak. Lalu Anne menjawab bahwa mobil tersebut hanya kehabisan bensin dan ia tidak akan pergi kemana-mana meskipun mobil tersebut memiliki bensin. Dirinya ingin tetap menjalani kehidupan di hutan karena dirasa lebih aman dari tempat manapun. Kemudian keesokan harinya, mereka semua meneduh di dalam mobil dan menceritakan kehidupannya masing-masing. Anne mengatakan sebab dirinya berada di hutan berawal dari kerusuhan kota yang sudah tak terkendali karena penyebaran virus yang tidak diketahui asal-usulnya. Saat itulah suaminya membawa Anne bersama anaknya yang masih bayi ke dalam hutan karena ia berpikir bahwa di sanalah satu-satunya tempat yang paling aman. Namun sayangnya, anak dan suaminya telah meninggal. Karena Anne memiliki tempat yang aman dan persediaan makan yang cukup, akhirnya Chris dan Olivia memutuskan untuk tinggal beberapa hari di sana untuk menemani Anne, sekaligus merencanakan perjalanannya ke utara. Namun sebaliknya, Olivia malah merasa kurang nyaman jika mereka harus tinggal bersama dengan Anne. Ia juga menyarankan untuk segera pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, mereka saling menghabiskan waktu bersama di hutan tersebut.
Sampai akhirnya Olivia merasa cemburu dengan Anne yang semakin dekat dengan Chris. Olivia merasa bahwa Chris sangat memperdulikan Anne lebih daripada dirinya. Dan di keesokan harinya, Olivia terbangun berada jauh dari markas. Hal itu dikarenakan kecemburuannya kepada Anne yang membuat dirinya ingin segera pergi dari sana. Kemudian ia pergi ke tengah hutan dan bertemu dengan seekor makhluk barbar. Di sisi lain, Anne dan Chris baru menyadari bahwa Olivia telah menghilang disertai suara teriakan dari zombie. Lalu mereka pun pergi mencari Olivia dan menemukannya telah diserang oleh seekor zombie. Untungnya, mereka datang tepat waktu untuk menyelamatkan Olivia dan zombie tersebut berhasil dibunuh oleh Chris. Setelah itu, mereka membawa Olivia ke markas lalu Anne mengobatinya. Chris merasa sudah tidak tahan lagi menetap di sana karena persediaan makanan yang telah habis dan keberadaan zombie yang semakin dekat dengan markas mereka. Awalnya Anne tidak ingin pergi dari hutan karena ingin terus menjalani kehidupan di sana. Namun, dirinya berpikir kembali mengenai keberadaan zombie yang akan menyerang markasnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari persediaan makanan terlebih dahulu sebelum pergi dari sana. Dan Olivia meminta ikut bersama mereka untuk mencari makanan. Setelah melumuri tubuh dengan lumpur, mereka pun bersiap untuk mencari makanan di sebuah rumah kosong seperti yang dilakukan Anne sebelumnya. Dan karena handphone milik Anne sudah tidak dapat digunakan lagi, akhirnya Chris mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie dengan darahnya sendiri. Setelah itu, Anne dan Olivia masuk ke dalam rumah kosong yang sudah ditentukan untuk diambil barang dan makanannya. Anne mengambil persediaan makanan serta bensin yang berada di sana untuk dapat menjalankan mobilnya. Ketika sedang mengambil makanan, Olivia melihat sebuah senapan di salah satu ruangan. Dan ketika hendak pergi, Olivia langsung memukul kepala Anne dengan senapan yang ia lihat sebelumnya. Kemudian dirinya mengikat tangan Anne ke sebuah lemari lalu berteriak agar para zombie datang ke rumah tersebut dan membunuhnya. Sementara, Chris berlari dari kejaran para zombie dan mencuci badannya dengan air kencing yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu Olivia segera keluar dari rumah tersebut. Ia sengaja membuat Anne tidak sadarkan diri dan meninggalkannya di sana karena dirinya merasa cemburu dengan Anne yang selalu dekat dengan Chris. Sementara di posisi Anne, ia berhasil melepaskan diri dan masuk ke dalam lemari es karena para zombie telah mengetahui keberadaannya. Dan setelah aman, ia pun segera pergi dari rumah tersebut. Di sisi lain, Chris dan Olivia sudah bertemu di markas seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Namun Chris merasa ada yang aneh karena Anne tidak ikut bersama Olivia. Lantas ia pun menanyakan hal tersebut. Namun Olivia hanya bisa terbata-bata karena bingung harus menjawab apa. Akhirnya mereka diserang oleh para zombie dan Chris mengorbankan dirinya untuk menghadapi para makhluk barbar tersebut. Tak lama kemudian, Anne datang dan membunuh para zombie yang telah menyerang Chris dari jauh dengan senapan yang ia bawa. Sampai akhirnya, ia berada di titik yang membuatnya merasa bingung antara harus menyelamatkan Chris atau Olivia yang sama-sama diserang oleh para zombie. Kemudian dirinya teringat masa lalu ketika sedang menyusui anaknya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, anaknya yang masih bayi tersebut telah meninggal karena terinfeksi virus dari darah yang menempel pada baju Anne. Jadi, ketika ia baru saja pulang mencari makanan dan melawan seekor zombie di sebuah rumah, sialnya darah tersebut menempel di mulut bayinya ketika Anne sedang memeluknya. Dan mengapa Anne bisa berada di hutan tersebut? Itu semua berawal ketika suaminya mengajak Anne untuk melanjutkan hidupnya di hutan. Karena setelah mendengar berita penyebaran virus mematikan yang tidak diketahui asal-usulnya,
Ia merasa bahwa hutan adalah tempat yang paling aman dari serangan para zombie yang sudah menyebar di kotanya. Dan suaminya telah meninggal oleh para zombie ketika sedang menyelamatkan Anne dan anaknya. Lalu pada akhirnya, Anne memilih menyelamatkan Olivia karena dirinya masih memiliki masa depan yang panjang dan lebih cerah untuk kehidupannya nanti. Di akhir film, mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke utara menggunakan mobil milik Anne untuk menjumpai sebuah pemeriksaan yang akan menyelamatkan mereka. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk, asu. Menurut saya sih, dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja asal-usul virus yang masih menjadi misteri tidak dijelaskan secara detail dalam film ini. Terakhir, kira-kira menurut kalian, pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya adalah jangan goblok. Oke. Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.